Halo semuanya, sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu walaupun di masa pandemi. Tetap gunakan masker, cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir, dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer untuk memutus penyebaran virus corona. Perkenalkan, saya Dewita Amalia Nur, mahasiswi STKIP PGRI Sumatera Barat, program studi pendidikan fisika. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tanah longsor. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan tanah longsor? Tanah longsor itu adalah peristiwa material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Jadi, sudah tahu kan apa itu tanah longsor? Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita beralih kepada faktor penyebab tanah longsor. Ada beberapa faktor penyebab tanah longsor. Yang pertama yaitu erosi tanah, yang kedua penebangan liar, yang ketiga sampah yang menumpuk, yang keempat lereng tebing yang terjal. Nah, itu tadi beberapa faktor penyebab tanah longsor. Apakah semuanya tahu bagaimana cara pencegahan tanah longsor? Ya, benar sekali. Pencegahan tanah longsor ada 3 tingkat. Yang pertama, pencegahan tingkat pertama yaitu dilarang membangun rumah-rumah di kawasan tanah longsor dan tidak boleh menebang atau merusak hutan. Yang kedua, pencegahan tingkat kedua di mana penanganan korban bencana atau pemberian bantuan darurat. Yang ketiga, pencegahan tingkat ketiga yaitu rehabilitas atau suatu upaya pemulihan korban, dan rekonstruksi di mana adanya penguatan bangunan-bangunan infrastruktur di daerah rawan longsor. Itulah tadi cara pencegahan tanah longsor ada 3 tingkat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak tanah longsor. Ada beberapa dampak dari tanah longsor. Yang pertama, peningkatan morbiditas atau kesakitan. Tingginya angka kesakitan dalam keadaan terjadinya bencana dibagi dalam 2 kategori, yaitu kesakitan primer dan kesakitan sekunder. Kesakitan primer adalah kesakitan yang terjadi sebagai akibat langsung dari kejadian bencana tersebut. Sedangkan kesakitan sekunder adalah kesakitan yang terjadi sebagai akibat sampingan usaha penyelamatan terhadap korban bencana. Yang kedua, tingginya angka kematian. Kematian akibat terjadinya bencana alam dibagi dalam 2 kategori, yaitu kematian primer dan kematian sekunder. Kematian primer adalah kematian langsung akibat terjadi bencana, sedangkan kematian sekunder adalah kematian yang tidak langsung disebabkan oleh bencana, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor penyelamatan. Yang ketiga, masalah kesehatan lingkungan. Mencakup masalah-masalah yang berkaitan erat dengan sanitasi lingkungan, tempat penampungan yang tidak memenuhi syarat seperti penyediaan air bersih dan lain sebagainya. Yang keempat, suplai bahan makanan dan obat-obatan. Apabila kekurangan suplai bahan makanan dan obat-obatan untuk membantu korban bencana, maka kemungkinannya akan menimbulkan berbagai masalah, di antaranya kekurangan gizi dari berbagai lapisan umur, penyakit infeksi dan wabah. Nah, pasti bingung kan? Apa sih kaitan tanah longsor dengan materi fisika? Di sini saya akan menjelaskan apa itu kaitan tanah longsor dengan materi fisika. Bencana tanah longsor dapat diintegrasikan pada pembelajaran fisika pada bahasan hukum Newton. Material tanah longsor yang berada pada lereng gunung miring, pada lereng berupa bidang miring,
Gaya gravitasi atau gaya berat dapat diuraikan menjadi komponen gaya gravitasi pada arah sumbu Y, WY, dan arah sumbu X, WX. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyaksikan tayangan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.